Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Otak penganiayaan pria renta di Samarinda buka suara. Pelaku sengaja membayar seseorang untuk menghabisi korban demi harta warisan. Seorang wanita tewas terlindas truk. Berita tersebut dirangkai dengan berita lainnya melalui Kaltim Sepekan. Nasib wisata bahari di Teluk Balikpapan diyakini akan kembali cerah setelah pemerintah memutuskan untuk membuat 3 kapal wisata. Solihin dan Iwan Septiadi, pelaku perencanaan pembunuhan terhadap Wiono di gelandang ke Mapolresta Samarinda. Solihin ternyata menantu korban, sedangkan Iwan Septiadi adalah orang suruhan yang dibayar 15 juta rupiah agar menghabisi Wiono. Sebelum melakukan aksinya, Iwan Septiadi tinggal di rumah korban. Di rumah itu pelaku makan, masak, dan lain-lain. Penganiayaan itu ia lakukan saat korban berada di kamar. Sebelumnya, Iwan Septiadi dan korban sempat berbincang. Bahkan pelaku sempat memamerkan cincinnya. Dan rekan-rekan media sekalian, baik hari ini kita ngobrol dengan pelaku, ya. Jadi ngobrol biasa karena pelaku di situ sudah sempat makan, sempat menggoreng telur, makan nasi, kemudian pelaku mencoba mengalihkan perhatian dengan memberikan cincin, ya, cincin untuk mengalihkan perhatian korban, tapi korban tidak menanggapi, kemudian masuk ke kamar. Nah, itu kesempatan itu diambil untuk memukul korban. Nah, informasi dari Sementara Solihin mengaku sengaja membayar Iwan Septiadi agar menghabisi mertuanya karena sakit hati setelah diusir. Sikap mertuanya ini membuatnya cemas dan khawatir tidak akan diberi harta warisan. Solihin begitu berhasrat dengan harta tersebut karena merasa sudah merawat mertuanya cukup lama. Gara-gara sakit hati aja, Pak. Sakit hati dengan Mertua saya. dengan mertua. Dia pernah bikin sakit hati apa, Pak? Gara-gara dia sakit hatinya, istri saya nggak dianggap kayak anaknya, Pak. Terus yang kedua, kita diusir pas habis kecelakaan, tabrakan. Nah, kok ada kepikiran juga ngambil hartanya? Kenapa, Pak? Ya kan ada punya mertua saya ini kan ada ngomong, dia bilang kan yang jaga saya di sini kan cuma aku sama istri saya, ya kan. Karena kan mau dikasih warisan rumah, kata dia gitu. Mau dikasih warisan rumah, dijanjikan itu. Terus? Kan anak-anaknya kan banyak, pasti tidak terima kan. Ya. Ya. Jadi maksudnya mau bunuh itu supaya menguasai hartanya juga dong, Pak? Ya, iya juga. Iya juga. Kini akibat ulahnya tersebut, kedua tersangka terancam hukuman 12 tahun. Sementara Wiono yang sebelumnya dirawat di rumah sakit kini sudah pulang ke rumahnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Material bangunan berupa semen, kayu ulin, pasir, dan batu gunung disalurkan kepada warga yang rumahnya tertimpa longsoran. Lokasinya berada di Jalan Wahid Hashim, Sempaja Selatan, Samarinda Utara. Pemilik rumah menyebut rumahnya tertimpa material tanah saat hujan lebat pada Sabtu sore 15 Juni 2024. Tanah yang berasal dari perbukitan itu menyebabkan dinding dapurnya jebol.
Hujan deras itu. Oh, gitu Pak ya. Ya, Kemudian yang menimpa rumah Bapak ini apa nih Pak? bagian belakang rumah, Belakang bagian rumah. dapurnya. Jebol? Jebol dinding belakang. Sekitar pukul berapa itu Pak? Jam 15 sore. 15 sore, Iya. jam 3 sore ya. Nah, longsornya ini diakibatkan apa ini Pak? Bagian apa nih? Gunung atau bukit atau apa? Karena gunung. Gunung, ha? Ya, Jadi turap ini jebol gitu Pak? turapnya yang jebol. Turapnya yang jebol ya. Tim BPBD Samarinda menyebut bantuan seperti ini rutin mereka berikan kepada warga yang tertimpa musibah. Titik lokasi kejadian berada di perbatasan antara RT 11 dan 12 Sempaja Selatan. Posisi dapur Pak ya. Ini dapur kan sini sudah. Ini. Kalau terjadi kan ini tinggal mengisi ya kan diambil di sini. Iya. Nah, hari ini tim BPBD melakukan penyaluran bantuan rutena berupa balok, semen, pasir dan batu gunung kepada korban. Beberapa hari yang lalu telah terjadi longsor karena faktor hujan lebat ya. Dari pantauan yang rusak nih apa Pak? Yang rusak adalah bagian dapur ya, yang tertimpa dinding dari RT 11, kebetulan perbatasan antara RT 13 dan RT 11. BPBD berharap bantuan ini segera dimanfaatkan agar dinding rumahnya tidak lagi jebol. Mereka pun berpesan agar penghuni rumah lebih berhati-hati mengingat curah hujan belakangan cukup tinggi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. 1, 2, 3. Kamera pemantau yang terpasang di beberapa sudut jalan di Samarinda inilah yang berfungsi memantau situasi lalu lintas. Kamera itu pun berfungsi memotret langsung pelanggar lalu lintas, mulai dari salah berhenti, tidak mengenakan sabuk pengaman, hingga tidak mengenakan helm. Kasat Lantas Polresta Samarinda menyebut kamera pemantau ini dinamai ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Dari kamera tersebut sudah ribuan orang yang terjaring. Sebagian surat tilang sudah diantar langsung ke alamat yang tertera di STNK dan sebagian lain diberikan saat memperbaharui surat kendaraan. Apalagi karena kan kalau kaca film yang 40%. Gitu. Ini 24 jam terus merekam pelanggaran-pelanggaran dan tidak pernah mati. Untuk mendeteksi bahwa ini melanggar kan ini secara umum Komandan ya, kameranya. Kalau Dia ada scan-nya nanti. Dia ada scan-nya ya. Contohnya nanti ini kan dia ada scan garis marka. Iya. Ini scan untuk dia penggunaan helm ya. Penggunaan handphone. Ini juga kalau ini untuk rekaman, namanya polisi untuk merekam 24 jam. Jadi masing-masing sudah punya tugas kameranya sudah tugas fungsi masing-masing itu. Nah, sejauh ini selama atlet terpasang ada berapa pelanggaran yang sudah kena tilang Komandan? Wah, kurang lebihnya? Mungkin sudah berapa ya? Ribuan sudah. Ribuan. Ya mungkin mungkin ada belasan ribu sudah ada. Untuk menghindari tilang, maka pengendara harus menaati aturan. Polisi juga memastikan tidak akan mengirim surat tilang melalui elektronik. Tilang akan diberikan langsung kepada pemilik kendaraan secara utuh atau dalam bentuk fisik. Iswanto melaporkan dari Samarinda.